Ben delok hasilnya sakmene nih. Pas. Cocok. Oke, kan lihat dulu ya. Ini stop. Betul dong. Anak-anak yang belum on kamera segera di-on-kan kameranya ya, biar terlihat wajah cantik dan wajah gantengnya. Sebentar, ada yang baru masuk, ini saya izinkan dulu. Baik, bisa kita mulai ya. Amanda dan yang lain yang belum on kameranya segera di-on-kan kameranya biar kelihatan wajah cantik dan wajah gantengnya. Sip mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Baik ya. Sepertinya ini fresh semuanya. Alhamdulillah baik Pak. Sepertinya ini tadi sudah bangun tidur siang terus mandi. Wajahnya tampak cantik semuanya. Oke, alhamdulillah baik semuanya. Baik, seperti biasa sebelum kita mulai pembelajaran, kita berdoa dulu. Semoga pembelajaran kita hari ini bisa berjalan lancar mulai dari awal sampai akhir. Seperti biasa, ketua kelas Bella dipimpin berdoa teman-temannya. Marilah kawan-kawan kita berdoa dari sebentar Pak. Marilah kawan-kawan kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Bella. Untuk daftar hadirnya seperti biasa saya kirim Sama-sama, Pak. lewat Google Classroom ya. Linknya sudah saya kirim di grup, silakan mengisi seperti biasa. Jadi agar bisa tahu nanti siapa yang hadir, siapa yang absen untuk hari ini. Bagaimana? Sudah siap pembelajaran hari ini anak-anak? Sudah siap ya? Nampaknya ini sangat berseri-seri wajahnya, sudah siap menerima Bismillahirrahmanirrahim. pelajaran Siap. bahasa Indonesia dari saya. Oke. Sebentar. Ini ada yang baru mau masuk. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran, saya akan memberikan sebuah motivasi. Nah, motivasinya ini nanti dalam bentuk tulisan, nanti akan saya tunjukkan kalian di depan video seperti ini. Coba lihat, diperhatikan. Sudah nampak tulisannya? Sudah bisa membaca? Sudah bisa membaca ya? Terlihat? Ada Pak. yang senantiasa berdoa untukmu Sudah, Pak. sampai dia lupa berdoa untuk dirinya sendiri. Dialah ayah dan ibumu. Nah, kalau kalian lihat quotes atau kalimat motivasi seperti ini, kira-kira bagaimana perasaan kalian? Sedihkah, bahagiakah, atau bagaimana?
karena setiap orang kan mempunyai perasaan yang berbeda-beda, jadi mungkin nanti perasaannya juga berbeda-beda. Dari quotes ini mungkin ada yang ingin menyampaikan apa yang kalian rasakan ketika kalian melihat kalimat yang saya tunjukkan ini. Mungkin bisa angkat tangan atau memencet angkat tangan itu siapa? Ayo. Ya, Malvino. Baik. Selamat datang Malvino, terima kasih, tadi agak telat ya. Malvino, apa yang kamu lihat barusan? Iya, Pak. Apa yang kamu rasakan ketika kamu melihat kalimat dari Pak Asang tadi? Apakah kamu sedih, bahagia, dan lain-lain? Coba diungkapkan perasaanmu. Perasaan saya bahagia, Bahagia. tapi ada pesan yang ingin saya sampaikan dari quotes tersebut, Apa itu, Mal? yaitu sebagai anak kita harus memiliki sopan santun kepada orang tua. Misalnya pada saat kita lewat di depannya, kita harus menunduk dan mengucapkan permisi. Sebagai anak kita harus memiliki sopan santun kepada orang tua. Misalnya saat kita melewati orang tua, kita ya itu, Pak. Baik ya, jadi intinya adalah bagaimana kita menghormati orang tua. Oke, saya terima. Ada lagi? Sopan santun. Ada lagi yang mau menyampaikan isi hatinya atau mengungkapkan perasaannya setelah melihat quote saya tadi? Ya, Bella. Angkat tangan tadi, Bella. Apa, Bel? Yang keras suaranya biar semuanya terdengar. Mengapa sih mengapa sih kita tuh tidak boleh berani sama kedua orang tua? Nah, kita tidak boleh berani sama kedua orang tua kita itu karena orang tua adalah orang yang telah mendidik kita dari kecil, apalagi ibu kita yang telah melahirkan kita. Karena jika orang tua udah marah sama kita dan orang tua udah tidak ridho sama kita, Allah juga tidak bakalan ridhoi kita karena kita tidak menghormati orang tua. Oke, baik, terima kasih. Satu lagi, siapa yang ingin menyampaikan unek-uneknya ini? Satu lagi siapa ini? Oke, Luna. Mana Luna? Ya, yang angkat tangan Luna. Saya, Pak. Luna Salsabila, iya. Yang Apa saya coba rasakan disampaikan? saat membaca quote tersebut adalah Ya. adalah saya merasa terharu Merasa karena terharu. orang tua selalu mengutamakan kepentingan anaknya dibandingkan dirinya sendiri. Maka dari itu sebagai anak tidak boleh durhaka dan harus selalu berbakti kepada kedua orang tua kita. Iya, baik, apa yang kalian ungkapkan tadi semuanya tidak ada salahnya. Jadi mungkin akhir-akhir ini kalian melihat atau mendengar berita entah itu di televisi ataupun di media cetak, ada orang tua yang dianiaya oleh anaknya. Pernah mendengar berita seperti itu ya? Bahkan kemarin itu ada yang sampai dibunuh. Nah, ini juga pembelajaran buat kalian. Biar bagaimanapun yang namanya orang tua itu adalah seorang yang harus kita hormati, yang harus kita hargai. Kita tidak mungkin ada tanpa adanya beliau ya. Paling tidak ketika kita belum bisa membahagiakan mereka, kita jangan sampai menyakiti mereka. Iya. Nah, oke. Ada hubungannya ketika kita tadi berbicara tentang orang tua. Akhir-akhir ini memang kita sering mendengar berita anak kandung menganiaya atau berbuat yang tidak sepatutnya kepada orang tua. Seperti yang akan kita pelajari hari ini adalah tentang teks berita. Oke ya. Hari ini kita akan belajar tentang teks berita. Coba sebentar. Saya akan menyampaikan tujuan dan KD-nya sebentar. Kalau minggu lalu kita sudah belajar tentang teks berita, kita menganalisis unsur-unsur teks berita mulai dari 5W dan 1H. Untuk kali ini kita melanjutkan materi yang kemarin. Sudah nampak? Sudah presentasinya sudah nampak?
Sudah kelihatan di layar? Sudah kelihatan atau belum? Masih belum, Pak. Belum ya, sebentar. Belum, Pak. Belum, Pak. Oke. Nah, ini kelihatan. Kelihatan ya? Sudah kelihatan ya? Oke, jadi yang kita pelajari hari ini KD-nya saya bacakan, mungkin yang belum bisa melihat bentuk PPT-nya, saya bacakan saja. KD kita hari ini adalah menelaah struktur dan kebahasaan teks berita yang dibaca dan didengar. Tujuannya apa? Tujuan pembelajaran kita hari ini setelah mengikuti pembelajaran dalam bentuk PBL, Progress Learning, peserta didik dapat memerinci bagian-bagian struktur dari teks berita yang disajikan dengan rinci. Kemudian peserta didik dapat menentukan struktur dan kebahasaan teks berita yang disajikan dengan tepat. Kemudian peserta didik dapat menelaah bagian struktur dan kebahasaan teks berita yang disajikan dengan cermat. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini adalah seperti itu. Oke, langsung saja. Untuk mengawali, kita akan melihat sebuah video. Nah, videonya video tentang contoh berita. Nah, mungkin linknya ini juga sudah saya share ke kalian beberapa jam yang lalu, pagi tadi. Mungkin ada yang sudah melihat, ada yang belum melihat. Nah, ini saya share lagi ya, saya tampilkan lagi, saya presentasikan lagi. Disimak videonya seperti ini. Sebentar. Sudah kelihatan videonya ya. Sudah nampak videonya ya? Mungkin kalau ada yang tidak mendengar suaranya bisa membuka link YouTube yang saya share tadi pagi. Sudah nampak, Pak, Sudah videonya. nampak, iya. Kalau misalkan suaranya tidak keluar, bisa melihat link yang saya kirim di WA, grup WA tadi ya. Seperti itu. Iya, Pak, sudah. Masih muter-muter. Oke, saya kira sudah cukup. Nah, mungkin saya yakin kalian sudah melihat video ini tadi ya, di link yang saya share. Mungkin
dari anak-anak ada yang sudah mencari 5W1H dan strukturnya dari teks berita yang video yang saya Kami tampilkan ini ada tadi. Anggia Eboni yang akan mengabarkan informasi terkini. Selamat Ya, siang, baik. Anggia Eboni. Sebentar, ini saya matikan dulu share screen-nya. Oke. Ada yang sudah Bagaimana ada yang proses evakuasi saat ini? Dan pemirsa, saat ini saya berada di salah Tidak. satu. saya matikan dulu. Oke, Dita, saat ini saya berada di salah satu titik di Jakarta yang banjirnya ini cukup parah ya. Ada yang sudah melihat dari akhir ya, sampai awal sampai akhir ya. Ada yang sudah menemukan unsur 5W1H-nya? Sudah ya, 5W1H-nya dulu ya, biar cepat. Oke, siapa yang ingin mempresentasikan unsur 5W1H-nya? Ya, mungkin ya yang angkat tangan, Hafsah. Hafsah. Mana Hafsah? Hafsah atau Nadira dulu ini? Hafsah mana Hafsah? Nadira dulu. Nadira ya, Nadira ini sepertinya di on kan suaranya. Nadira, apa yang kamu temukan dari unsur Sudah, Pak. 5W1H ini? Apa peristiwa Ah. banjir yang melanda kota Jakarta Selatan, di Iya, mana bina warga Rawajati, Jakarta Selatan, Pejaten Timur, dan Kebon Batu Tebet. Siapa 800 warga yang terkena dampak banjir? iya. Langsung dilanjut yang itu. 5W1H kan baru 3, baru lanjut. Kapan? Diperkirakan banjir mulai memasuki area perumahan saat subuh pagi. Mengapa? Air banjir dari kiriman Bendung Katulampa yang membuat debit Sungai Ciliwung meluap sehingga sampai di daerah perumahan. Bagaimana? Keadaan warga tetap ceria meskipun banjir, terlihat dari anak-anak yang bermain. Ada warga yang mengungsi, ada pula yang tinggal di lantai 2. Kegiatan evaluasi menggunakan perahu karet dan warga dibantu oleh tali. Baik, oke, terima kasih. Selanjutnya strukturnya, mungkin ada yang sudah menganalisis strukturnya ya, bisa mencoba menyampaikan di sini biar yang lain tahu. Ya. Siapa? Ayo. Angkat tangan Naura, angkat tangan. Ya Naura, baik Naura. Strukturnya apa Naura? Strukturnya ada berapa sih Naura? Ada 3. Iya. 1. Kepala berita. Ah, 2. Tubuh. 3. Ekor kepala berita. Kompleks bina warga ada ratusan rumah warga yang sudah terendam banjir ketinggian 3-5 meter. 2. Tubuh berita. Banjir merupakan kiriman dari Bendung Katulampa yang membuat debit Ciliwung meluap yang berimbas sampai di kompleks bina warga Rawajati. 3. Ekor berita. Ada sekitar 800 warga tempat dan terkena dampak banjir dan sudah disediakan perahu karet untuk mengevakuasi warga. Beberapa warga sudah mengungsi ke puskesmas dan posko banjir. baik. Terima kasih, kita beri aplaus ya untuk Naura sudah menyampaikan pendapatnya. Kemudian ada yang ingin menyampaikan lagi yang berbeda pendapat dengan Naura, mungkin yang tadi angkat tangan lagi. Ferry mana Ferry? Ferry tadi sepertinya angkat tangan. Fer? Iya Pak, Iya Fer. sudah Fer. kurang lebihnya seperti itu Pak. Kurang lebihnya seperti itu. Ada berapa strukturnya Fer tadi? Iya Pak, 3 Pak. 3. Oke, sama jawabannya. Mungkin ada jawaban yang lain? Tidak ada ya? Iya, Pak. Kalau tidak Berdasarkan ada, dari gimana iya Fer? Pak. Dari videonya itu ya, yang dijelaskan dari Naura itu hampir sama Pak. Hampir sama ya. Jadi insya Allah hampir Sesuai sama. jawaban. Iya, oke. Baik, selanjutnya ya saya akan menjelaskan sedikit tentang materi teks berita yang terkait dengan struktur dan kebahasaan. Oke, saya share screen dulu untuk materinya sebentar.
Sudah nampak ya? Sudah nampak? Sudah terlihat? Masih belum, Pak. Masih belum. Belum? Belum nampak ya? Belum, Pak. Belum. Sebentar. Mas, langsung gabung aja, langsung gabung nanggone niki mau. Sudah nampak, Pak. Sudah ya. Oke, saya jelaskan sedikit. Kalau kita kemarin sudah belajar tentang teks berita, tentang unsur-unsur berita mulai dari 5W1H. Sekarang kita belajar tentang struktur teks berita dan kebahasaannya. Ya, untuk strukturnya, yang pertama adalah kepala berita, yang kedua tubuh berita, dan yang ketiga adalah ekor berita. Nah, untuk kepala berita itu adalah bagian yang mengawali berita. Biasanya ini berisi penjelasan singkat tentang apa itu 5W1H. Apa, siapa, kapan, di mana, dan bagaimana berita itu terjadi. Kemudian yang kedua adalah tubuh berita. Jadi di dalam tubuh berita ini lebih memerinci. Memerinci apa? Memerinci dari 5W1H tadi. Dijelaskan secara detail bagaimana proses kejadiannya, siapa, di mana, dan seterusnya. Itu adalah isi dari tubuh berita. Kemudian ekor berita. Ekor berita itu berisi tentang kesimpulan. Ya, kesimpulan dari berita itu apa? Nah, ini adalah struktur teks berita. Saya kira kalian sudah paham karena ini materinya lumayan mudah. Terus kemudian unsur teks berita. Unsur-unsur teks berita ini kemarin sudah lanjut ke kaidah kebahasaan teks berita ya. Jadi kebahasaan yang terkandung di dalam teks berita itu ada 6. Jadi yang pertama ada yang namanya kalimat langsung. Kalimat langsung ini biasanya ditandai dengan diapit dengan tanda petik. Kalimat langsung, namanya kalimat langsung berarti kalimat yang diucapkan secara langsung atau dikutip langsung dari narasumber. Nah, kalian kan sering melihat kalau di koran atau di teks berita itu pasti ada kalimat-kalimat yang diapit dengan tanda kutip. Nah, itu adalah kalimat langsung dari narasumber. Kemudian yang kedua adalah kalimat tidak langsung. Kalimat tidak langsung itu adalah kalimat yang secara tidak langsung yang mengandung informasi yang sama yang disampaikan oleh narasumber. Nah, biasanya tidak ada kalau yang kalimat langsung tadi ada tanda kutipnya, tanda petik 2, kalau yang kalimat tidak langsung ini tidak ada. Kemudian konjungsi bahwa. Konjungsi itu apa? Konjungsi itu adalah kata hubung. Kata hubung bahwa merupakan salah satu tipe konjungsi yang kerap digunakan dalam penulisan berita. Fungsinya jelas sebagai penghubung antar kalimat, mengubah kalimat langsung menjadi kalimat tak langsung. Kemudian ada selanjutnya kata kerja mental. Kata kerja mental ini adalah kata kerja yang menyatakan suatu respon atau sikap seseorang. Ya, contohnya di situ khawatir, menikmati, terharu. Jadi respon atau sikap seseorang terhadap suatu peristiwa. Kemudian yang selanjutnya, yang kelima adalah konjungsi temporal. Sama-sama konjungsinya ya, berarti kata hubung temporal. Kata hubung temporal itu apa? Kata hubung yang erat kaitannya dengan waktu. Ya, contohnya sebelumnya, selanjutnya, setelahnya, lalu, dan kemudian. Terus yang terakhir adalah keterangan. Kata keterangan jelas, kata keterangan di dalam berita, teks berita itu menunjukkan kata keterangan tempat dan waktu yang terhubung atau yang terkandung di dalam unsur 5W1H tadi. Oke, saya kira itu penjelasan saya. Mungkin ada yang ditanyakan. Saya stop dulu, ada yang ditanyakan. Saya stop dulu ya.
ada yang ditanyakan atau tidak untuk materi Tidak, hari Pak. ini? Tidak ada, beneran? Karisma, mungkin ada yang ditanyakan setelah saya jelaskan materi teks Ya Pak, tadi? tidak ada. Karisma. Hadir nggak Karisma? Ya Pak, Atau mungkin Niswatun atau Vanessa dulu? itu apakah struktur dan Ini siapa Karisma ya? Iya Pak, Iya, Karisma. Iya, apa Karisma pertanyaannya? Iya. Gimana? Apakah struktur dan unsur berita itu sama? Apakah unsur dan struktur Apakah berita? struktur dan unsur berita itu sama? Baik, ya. Jadi setelah kamu cermati penjelasan dari saya, berarti kan jelas berbeda. Ada unsur dan ada struktur. Kalau unsur tadi kan sudah kita pelajari beberapa minggu ya, beberapa hari yang lalu. Unsurnya apa unsur itu? Unsur ada apa saja? Unsur 5W1H, adik Simba tadi itu unsur yang terkandung di dalam teks berita. Sedangkan struktur yang tadi barusan saya jelaskan, ada kepala berita, tubuh berita, dan ekor berita. Nah, bedanya itu ya. Kalau unsur tadi 5W1H, kalau struktur berarti 3 tadi. Kepala berita, tubuh berita, dan ekor berita. Paham ya Karisma ya? Ada lagi yang ingin ditanyakan? Iya paham Pak. Ada lagi mungkin Vanessa, Niswatun, Bella, dan lain-lain? Saya, Pak. Siapa ini? Vanessa. Saya. Iya. Ayo silakan. Niswatin, Pak. Iya, Niswatin. Mengapa berita harus disampaikan dengan bahasa baku, Pak? Oke, mengapa berita harus disampaikan dengan bahasa baku? Kalian kan orang Indonesia. Bahasa persatuan kita adalah bahasa Indonesia. Berarti agar berita itu nanti ketika disampaikan, ketika orang nanti membaca atau melihat berita kamu, nah itu bisa memahami secara keseluruhan. Makanya harus menggunakan bahasa Indonesia yang baku. Jadi agar semua orang yang mendengar berita kalian itu paham. Seperti itu. Paham ya? Niswatin ya? Oke, selanjutnya ada yang bertanya lagi? Sudah cukup ada? Iya, siapa ini? Vanessa. Apa pertanyaannya Vanessa? Iya, silakan. Vanessa. Mengapa dalam berita harus ada kalimat langsung dan tidak langsung? Mengapa di dalam berita ada kalimat langsung dan tak langsung? Ya, seperti yang saya jelaskan tadi kan, ciri-cirinya ada kalimat langsung. Fungsinya apa kalimat langsung tadi? Untuk mengutip secara langsung informasi dari narasumber. Jadi biar tahu, biar terpercaya narasumbernya itu siapa, dari mana, dan lain-lain. Itu makanya harus dikutip. Harus dikutip menggunakan tanda petik seperti itu. Ya, jadi intinya kalimat langsung dan tak langsung itu merupakan ciri-ciri atau salah satu kebahasaan yang harus ada di dalam berita. Paham ya? Ada yang ditanyakan lagi? Cukup ya? Kalau tidak ada, silakan dibuka LKPD yang sudah saya bagikan tadi, yang sudah saya share tadi di grup ya. Saya beri waktu beberapa menit untuk mencermati dan mengerjakan LKPD-nya ya. Jadi LKPD-nya itu di situ sudah ada contoh teks beritanya, sudah ada kolom pertanyaannya, kalian tinggal mengisi ya. Oh iya, saya lupa. Jadi sebelum kita mengerjakan LKPD, saya akan membagi kelompok. Kemarin sebenarnya sudah dibagi kelompoknya untuk mengingatkan kembali ya. Jadi untuk kelompok pertama ini ada kelompok 1 Ferry, Gendis, dan Hafsah, kelompok 1. Kelompok 2 Nadifa, Malvino, Amanda. Kelompok 3 Nadia, Luna, Nadira. Kelompok 4 Salsa, Naila, dan Naura. Kemudian kelompok 5 Tania, Niswatin, dan Bella. Kemudian yang terakhir Hanifa, Vanessa,
dan karisma ya. Jadi silakan berembuk atau berunding melalui WA ya. Saya beri waktu beberapa menit, dikerjakan sebisanya sesuai apa yang sudah saya terangkan tadi ya. Silakan mulai berembuk. Untuk yang baru datang atau baru absen ya, silakan segera bergabung, segera melihat LKPD yang saya bagikan tadi ya. Mungkin ada pertanyaan untuk LKPD-nya. Insya Allah di LKPD-nya sudah jelas ya. Sudah ada yang belum kebagian LKPD-nya, semua sudah ya, kemarin sudah saya share ya tadi malam ya. Sudah saya share. Itu yang tidak dinyalakan kameranya tolong dinyalakan ya, biar enak. Ada yang beberapa anak yang tidak dinyalakan kameranya, belum on kamera atau memang sinyalnya seperti ini. Itu Malvino kok gerak-gerak, ada apa? Nggak ada apa-apa Malvino, kenapa? Ayo silakan dikerjakan sesuai dengan kelompoknya. Nanti nggak ada. Nanti setiap kelompok, perwakilan beberapa kelompok mempresentasikan hasil kerjanya. Ya, cukup dibaca saja nanti hasil kerjanya karena setiap orang sudah memiliki LKPD masing-masing. Nah ini ada yang belum on kamera. Siapa ini? Hafsah? Hafsah ini nggak on kameranya. Di-on kan kameranya Hafsah. Hafsah, terus Nadia, kemudian Titania. Kalau bisa on kamera. Jangan lupa di LKPD-nya. Bentar, Pak, ini HP saya error. Oh iya, nggak apa-apa. Di LKPD-nya tolong diberi nama kelompoknya, nomor absen dan kelas ya. Jadi nanti hasilnya setelah dipresentasikan kalian foto, terus kalian kirim ke classroom seperti biasa. Baik, sudah cukup ya? Sudah cukup ya? Sudah selesai? Sudah selesai? Sudah ya? Saya sambil menunggu yang belum. Diperhatikan di LKPD-nya itu yang paling atas ada identitas wajib diisi, kemudian ada tujuan pembelajarannya juga dibaca, kemudian ada petunjuk pengerjaannya juga tolong dibaca. Terus di situ ditampilkan berita. Judulnya apa di berita itu? Judulnya apa? Judulnya apa di berita yang di LKPD itu? Niswatin mungkin bisa membantu. Judulnya Gendis atau Gendis? Sambutnya normal pengelola wisata, kita terapkan protokol sehat. Ya, baik. Sambut new normal pengelola wisata diminta terapkan protokol sehat. Nah, itu judulnya ya. Dibaca dulu beritanya, kemudian di situ kalian disuruh menganalisis strukturnya. Strukturnya itu terletak pada paragraf keberapa. Kemudian kalian disuruh menganalisis kebahasaannya, jadi kalimat langsungnya ada atau tidak, konjungsi bawahnya ada atau tidak, kebakuan bahasanya ada atau tidak, kemudian konjungsi temporal, keterangan waktu, dan kata kerja mental, seperti itu. Kurang 2 menit lagi. Saya kira sudah selesai ini ya. Sudah selesai ini kok, tampaknya dari wajahnya santai semuanya. Oke, kalau sudah selesai langsung saja. Oke, langsung saja perwakilan ya. Perwakilan dari kelompok yang menyampaikan satu orang saja, yang menyampaikan yang saya sebutkan ketua kelompoknya tadi. Baik. Untuk pertanyaan pertama pada LKPD kan di situ disuruh mencari struktur teks berita. Nah, ini tolong dijawab dari kelompoknya Gendis. Mana Gendis? Kelompoknya Gendis. Gendis? Iya. Oke, Gendis, tolong dipresentasikan hasil analisis struktur kamu tentang berita di LKPD tadi. Ayo silakan.
Pada bagian kepala berita terdapat Hmm. pada paragraf ke-1 sampai 2. Bentar, Tubuh paragraf berita, 1 dan paragraf 2. ketiga sampai Oh. paragraf 6. Kemudian, Bagian tubuh berita terletak pada paragraf ketiga sampai ke-6. Ekor ekornya. berita terletak pada paragraf ke-8. Baik. Kepala berita terletak pada paragraf 1 dan 2, kemudian tubuh berita paragraf 3 sampai dengan 6, dan yang terakhir ekor berita 7 dan 8. Mungkin ada pendapat lain dari kelompok yang lain? Tidak ada sepertinya ya. Ada atau tidak pendapat lain dari kelompok yang lain? Sama. Kalau tidak ada berarti sama. Saya anggap sama ini. Sama ya? Oke, saya anggap sama. Baik, sekarang masalah kebakuan bahasa yang kaidah kebahasaan. Nah, di kolom yang pertama tolong disampaikan kelompoknya Nadifa. Kelompoknya Nadifa, Malvino, dan Amanda. Perwakilannya Nadifa yang menyampaikan. Mana Nadifa? Ada Nadifa? Atau mungkin dari kelompok yang lain? Nadifa, Malvino, Amanda, salah satu. Oh ya, ada Nadifa. Baik, kebakuan bahasa yang kamu temukan dari teks berita tadi apa? Suaranya tidak terdengar ya Nadifa ya. Yang lain mendengar suaranya Nadifa? Yang lain mendengar suaranya Nadifa? Tidak, Pak. Tidak. Mungkin bisa diwakili temannya, Malvino atau Amanda. Malvino tolong diwakili kelompoknya, ya. Kebakuan bahasa yang kalian temukan apa? Kebakuan bahasa yang saya temukan dari berita tersebut yaitu yang pertama, penulisan kata musalah bukan musola. Iya, Yang kedua, musola. Kemudian religi bukan religi. Terus yang ketiga, kafe bukan kafe. Baik. Yang keempat, masa bukan masa. Baik, ya. Jadi penulisan di situ ada kalimat baku yang mungkin sudah baku, cuma kita kadang sering lalai atau menganggap itu salah. Baik, ada sanggahan atau mungkin pendapat yang lain dari kebakuan bahasa yang ditemukan dari kelompoknya Nadifa, Malvino, dan Amanda? Tidak ada. Kalau tidak ada, lanjut di berikutnya kalimat langsung. Kalimat langsung ini tolong disampaikan kelompoknya Nadia, Luna, dan Nadira. Siapa salah satu? Nadia, Luna, atau Nadira? Nadia, Pak. Nadia, mana Nadia? Ayo Nat, Saya, Pak. disampaikan kalimat langsung yang kamu temukan, kelompok kamu temukan di teks berita tadi apa? Jadi kalimat langsung yang pertama, mereka membuat surat pernyataan mutlak tentang protokol kesehatan dengan materai 6.000. Ujar Kepala Disparbud Gresik, Agustin Holomuan Sinaga pada paragraf 2. Dan yang kedua, sebelum dibuka, para pengelola tempat wisata membuat surat pernyataan terlebih dahulu dan diberi ke Disparbud. Setelah itu baru disurvei dan sudah siap baru dibuka untuk tempat wisata dan religi tersebut. Tambah dia pada paragraf kelima. Dan yang ketiga, jika untuk pengelola yang kedapatan melanggar, maka kami akan menutup tempat wisata tersebut. Sedangkan untuk tempat religi harus membawa surat kesehatan dari tempat asal mereka. Jelasnya pada paragraf 8. Baik, terima kasih, sudah jelas ya di situ ya, karena ada tandanya diapit dengan tanda petik. Terima kasih Nadia. Kemudian selanjutnya konjungsi bahwa. Konjungsi bahwa. Siapa yang ingin menyampaikan? Kelompoknya Salsa ya. Kelompoknya Salsa, Naila, dan Naura. Siapa yang ingin menyampaikan ini? Yang ingin presentasikan? Salsa. Salsa mana Salsa? Atau mungkin Salsa aja, Pak. Ya udah, ayo siapa? Ayo. Ayo, disampaikan. Bagaimana? Halo.
disampaikan? Kelompoknya Salsa, Naila, atau Naurah ini yang menyampaikan? Terserah, boleh siapa saja. Naurah mungkin ingin menyampaikan konjungsi bawahnya, atau mungkin kelompok yang lain, kelompoknya Ferry. Fer, gimana Fer? Atau kelompoknya Gendis lagi? Nadira. Atau Nadira mungkin ingin menyampaikan? Bagaimana? Ayo, tidak apa-apa. Naurah. Ayo Naurah. Kelompoknya Naurah. Atau Titania mungkin? Suara saya terdengar ya? Halo? Suara saya terdengar? Ya Pak, terdengar. Terdengar ya. Ayo, siapa yang ingin menyampaikan ini? Yang konjungsi bawah. Tania. Ayo Tania. Kalimat tak langsung ya Pak. Bukan, konjungsi. Enggak, di situ di kolomnya yang kalian dapat kemarin apa? Setelah kalimat langsung, kalimat tak langsung ya? Konjungsi ya. Oh iya, ya udah itu Iya, disampaikan kalimat tak dulu, langsung, Mbak. dulu. Kalimat tak langsungnya dulu. Menurut dia, untuk pencegahan pandemi COVID-19 lengkap dengan protokoler kesehatan, mulai dari tempat cuci tangan, pakai masker, dan pengukur suhu tubuh. Ada di paragraf 3. Yang kedua, sementara itu Asisten 3 Administrasi Umum Sedda Kabupaten Gresik, Sursilowanto Haryogi mengatakan, dalam masa transisi menuju new normal, maka wisata akan dibuka. Tetap harus mematuhi protokol COVID-19. Ada di paragraf 4. Oke, baik, sudah jelas ya, karena di situ ada tidak disertai dengan tanda petik 2. Kemudian bawahnya lagi itu ada kolom apa? Mencari apa? Kebahasaan apa? Konjungsi temporal. Konjungsi temporal. Baik, konjungsi temporal ada yang ingin menyampaikan? Konjungsi temporal? Kelompoknya siapa? Yang belum? Kelompoknya Hanifa, Vanessa, Karisma belum ini tadi ya? Ya, siapa saja boleh. Ayo silakan. Biar cepat selesai materinya. Vanessa. Ya, Vanessa, ayo Vanessa. Setelah itu ada di paragraf 4, kemudian ada di paragraf 7. Iya. Udah ketemu 2 ya. Ada yang lain? Tidak ada, sepertinya hanya 2 ya. Terus kemudian bawahnya lagi ada apa lagi Ya. di kolom berikutnya? Keterangan waktu. Keterangan waktu. Bel, sampaikan Bel. Menemukan apa kamu Bel di keterangan waktu Bel? Atau mungkin yang lain yang sudah kelompok yang lain? Kelompoknya Bella. Keterangan waktu sudah menemukan ada atau tidak keterangan waktu di situ? Ada Pak. Ada apa? Keterangan waktunya tanggal 8 Juni 2020. Oke, terima kasih. Ada yang lain? Sepertinya tidak ya, karena di situ sudah jelas tertera di berita yang paling atas. Kemudian bawahnya lagi ada kolom apa yang dianalisis? Kata kerja mental. Kata kerja mental. Siapa yang ingin menyampaikan hasil jawabannya? Ferry, Malvino, ayo silakan. Tidak ada kata kerja mental. Tidak ada ya? Tidak ketemu? Ada. Iya. Baik. Tidak Pak. Oke. Tidak ketemu Pak. Tidak ada. Baik. Mungkin ada yang ingin menyampaikan jawaban-jawabannya yang tidak sesuai atau mungkin apa, kalau sebelum kita akhiri, sebelum kita melakukan refleksi. Tidak ada ya. Kalau tidak ada yang jawabannya masih tidak sesuai atau yang salah di LKPD-nya, segera diperbaiki, disesuaikan ya, yang benar bagaimana. Kemudian jangan lupa diberi nama, nomor absen, kelompok, dan kelas, dan difoto, diupload di Google Classroom ya, di Google Classroom. Terus Siapa? ada pertanyaan
Sebelum kita lanjut tentang LKPD-nya, tidak ada ya? Tidak ada? Ya, Pak. Iya. Baik, jadi hari ini Sudah, kita Pak. sudah belajar tentang struktur teks berita dan kebahasaannya. Kita sudah melihat contoh-contoh berita, sudah melihat materinya, dan kita sudah mencoba mengerjakan beberapa soal di LKPD. Nah, baik. Setelah pembelajaran yang kita lakukan hari ini, mungkin ada yang bisa merefleksikan, yang bisa mengungkapkan apa sih yang kalian dapat dari pembelajaran kita hari ini. Mungkin bisa angkat tangan atau apa. Ayo, siapa? Siapa? Amanda angkat tangan. Iya, Amanda. Silakan direfleksikan kegiatan pembelajaran hari ini, Amanda. Hari ini kita belajar apa aja sih? Silakan, Amanda. Pembelajaran hari ini yang Suaranya kurang Maaf, jelas. suaranya agak kurang Suaranya jelas. kurang jelas, Amanda. jadi pembelajaran hari ini saya dapat suaranya nggak jelas, Pak. Iya, nggak apa-apa. Ya, ini Yang penting suaranya sudah, kurang jelas. ya yang penting sudah mencoba. Mungkin ada yang lain yang ingin menyampaikan, kamu hari ini dapat apa dari pembelajaran bahasa Indonesia saat ini? Ada Saya, yang Pak. jelas? Siapa ini? Naila ya? Naila. Nay, apa Nay? Ya, pembelajaran ini saya mendapatkan pengertian tentang apa itu teks berita, terus bagaimana cara menganalisa struktur teks berita, beserta kebahasaannya, terus juga perbedaan antara kalimat langsung, kalimat tidak langsung. Iya. Baik, terima kasih. Cukup ya. Ada yang lain satu lagi mungkin Bella atau Malvino? Satu refleksi lagi. Bella ya mungkin ya. Bel, apa yang kamu dapat dari pembelajaran hari ini, Bel? Bentar, Pak. Ya. Bentar. Apa? Hari ini yang kamu dapat apa? Refleksikan. Jadi hari ini yang saya dapat dari pembelajaran bahasa Indonesia itu, saya jadi tahu apa cara menganalisis teks berita itu bagaimana, terus mencari kepala berita, tubuh berita, ekor berita itu bagaimana, kebakuan bahasa berita itu bagaimana, kalimat langsung dan tak langsungnya berita itu bagaimana. Iya. Baik, terima Saya kasih rasa Bella. udah cukup, Pak. Iya, terima kasih. Ya, Tadi sepertinya Malvino angkat tangan ya. Malvino sepertinya mau angkat tangan tadi. Ingin menyampaikan apa Malvino? Enggak jadi. Sudah disampaikan semua, Pak. Iya. Jadi refleksi dari teman-teman kalian tadi sudah baik, sudah benar. Jadi terima kasih. Kalian sudah mengikuti pembelajaran saya hari ini. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua ya. Jadi untuk tugasnya selain kalian memperbaiki LKPD yang tadi yang sudah kita kerjakan tadi, kalian tugasnya mencari di internet atau di media cetak atau di koran atau dimanapun satu contoh teks berita ya, satu contoh teks berita. Kemudian tugasnya sama seperti dengan LKPD tadi ya, jadi kalian menganalisis strukturnya terletak pada paragraf keberapa dan keberapa. Kemudian kalian menganalisis juga unsur kebahasaannya, mulai dari bahasa bakunya, konjungsi bawahnya, kalimat langsung, tak langsungnya, seperti yang pokoknya seperti pertanyaan yang ada di LKPD tadi. Ya, paham ya tugasnya ya? Paham? Paham, Pak. Paham. Paham. Ya, oke, baik. Ada pertanyaan untuk masalah tugas? Ada pertanyaan untuk masalah tugas? Saya rasa tidak ada Pak. ya. Tidak ada ya.
untuk pembelajaran hari ini teks berita tentang struktur dan kebahasaan saya rasa cukup. Untuk pembelajaran berikutnya insya Allah kita akan belajar tentang materi teks iklan. Ya, baik. Terima kasih atas kehadirannya di Google Meet hari ini. Mohon maaf kalau ada kata-kata dari saya yang kurang berkenan. Jangan lupa tetap patuh 5M ya, tetap patuhi protokol kesehatan, jaga kesehatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Baik, terima kasih untuk anak-anak bisa Pak Asang. Ya. Meninggalkan tempat dulu. Ya. Bisa, enggak apa-apa. Baik. Anak-anak silakan meninggalkan. Bagaimana, Bu? Keluar dulu ya, Pak. Iya. Silakan keluar duluan. Ya, enggak apa-apa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada satu ya. Iya. Anissa. Ya, ini masih ada satu, Pak. Bukan ya? Sudah, Bu. Ini saya. Sudah ya. Iya. Ya, Pak Asang, terima kasih atas penampilannya. Iya, sama-sama, Bu. Ada satu masukan kalau dari saya. Yang terakhir itu penguatan itu, Pak. Penguatan tidak anak-anak tidak perlu misalnya bagaimana anak satu terus harus merekap semuanya, enggak mungkin dibagi-bagi. Apa saja yang telah kalian dapatkan untuk materi hari ini? Tadi apa saja? Ayo yang satu. Ada yang ngomong pengertian, berikutnya ada yang ngomong apa. Dari situ kita tahu bahwa mereka sudah mencermati materi yang kita sampaikan kepada mereka. Jadi tidak perlu dibebankan ke 1-2 orang gitu. Iya, benar. Jadi dipakai bancaan asalkan bisa diterima oleh semua teman. Itu saja, lain-lainnya sudah bagus. Terima Bapak. kasih, Bu. Ya, terima kasih. mungkin ada tambahan dari Bapak Dito, monggo Bapak. Pak Dito. Sepertinya meninggalkan tempat itu Pak Dito. Pak Dito. Oh iya, meninggalkan beliaunya tempat. Malah sudah. Ya sudah. Ya, terima kasih Pak Asang. Bu, ini nanti ada pengarahan secara keseluruhan untuk teman-teman hari ini, Bu. Saya kira mungkin malah besok saja ya Pak, sekalian barengan semuanya. Oh iya, Bu. Siap, Bu. Gitu. Dan ini kita kan saya insya Allah jam 5 mau ngajar legura lagi. Jadi gitu. Biar laptop saya istirahat karena mulai jam 7 ini Pak. Iya benar Bu. Jadi jam 7 sampai setengah 9 sampai maraton tadi. Iya, kasihan laptopnya. Jadi terima kasih Pak Asang. Terima kasih Bu semoga sehat Rayu. selalu. Sama semoga sehat Bu Rayu. Waalaikumsalam. Saya matikan Bu nggih. Ya. Sek yo, dulu yo, bentar ya. Sampean mau telat soalnya, iki mau ternyata dimajukan 30 menit. Sorry gak ngabari yo. Makane aslinya mulai kan 3:30. Jam 3 itu wis jam 3 kurang 1/4 wis ya. Makanya rada iku. Sek sebentar saya tak matikan rekamannya dulu. Mas Faujan. Ya apa iki? Iya. Tak pateni wis Mas. Nggih. Iki dikirim lewat langsung nang laptop iso Mas. Enggak maksudnya nggak kabel data loh Mas. Saya bentar ya.